Selamat pagi, saya Rafli Aulia Rahman. Hari ini saya akan membahas tentang standar audit. Standar audit yang akan saya bahas adalah standar audit 570 atau kita sebut dengan SA570. Standar audit SA570 ini membahas tentang kelangsungan usaha. Apa ruang lingkup dari SA570? Ruang lingkup SA570 adalah Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya kita berbicara tentang asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Selanjutnya kita masuk pada tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ada 4 poin di sini. Poin yang pertama, beberapa kerangka laporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Poin yang kedua, dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak terdapat ketentuan eksplisit bagi manajemen. Namun, karena asumsi kelangsungan usaha merupakan prinsip fundamental, maka manajemen tetap harus menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan ketika tidak ada standar atau aturan yang mengatur tentang ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Poin yang ketiga, penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Ya, ini bisa faktor-faktor yang menyebabkan ini bisa dimulai dari tingkat ketidakpastian, ukuran, dan kompleksitas maupun pertimbangan yang didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan tersebut dilakukan. Selanjutnya adalah tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya adalah tujuan auditor. Apa sih tujuan auditor? Tujuan auditor adalah yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh apakah terdapat suatu ketidakpastian material. Yang ketiga adalah untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Selanjutnya kita masuk pada poin ketentuan. Ketentuan pertama tentang prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan oleh SA 315, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua adalah pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga, pada periode setelah penilaian manajemen, auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya adalah prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah teridentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, terutama pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Masuk pada poin kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya adalah penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang sudah tepat tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan itu menjelaskan secara memadai dan diungkapkan secara jelas terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait. Nah, jika pengungkapannya sudah memadai, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasi dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor. Jika pengungkapannya yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya berdasarkan SA 705. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan opini tidak wajar. Selanjutnya adalah keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Masuk pada komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
Jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam pengurusan, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Masuk pada poin penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti yang dijelaskan pada paragraf 16, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material seperti yang dijelaskan pada paragraf 17. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah memperhatikan dan selamat pagi.